Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, senang banget rasanya kita bisa ketemu lagi di video kali ini. Setelah di 2 video sebelumnya, kita bahas banyak hal tentang teori dan praktik perbankan syariah. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga, topik yang menurut saya pribadi seru banget dan juga sangat relevan sama kondisi dunia sekarang. Nah, tema kita kali ini adalah infrastruktur industri perbankan syariah di era digital. Kedengarannya mungkin agak teknis, tapi tenang aja. Di video ini kita bakal bahas dengan cara yang santai, mudah dipahami, dan tetap informatif. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video saya, perkenalkan, nama saya Nabil Humaira Basinu dari program studi akuntansi kelas 3C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Dan seperti biasa, saya bakal menemani teman-teman membahas materi ini dengan gaya yang ringan, tapi tetap fokus pada poin pentingnya, supaya bisa sekaligus jadi bahan pembelajaran yang sangat bermanfaat. Teman-teman, coba deh kita pikir, zaman sekarang apa sih yang gak digital? Mulai dari pesan makanan, belanja, sampai urusan keuangan. Semuanya udah bisa dilakukan lewat genggaman tangan. Nah, perkembangan digital ini juga nggak lepas dari dunia perbankan, termasuk perbankan syariah. Kalau dulu orang ke bank cuma buat menabung, narik uang, atau transfer lewat teller, sekarang semuanya bisa lewat aplikasi di HP. Dan disinilah muncul tantangan sekaligus peluang besar. Gimana caranya perbankan syariah bisa beradaptasi dengan dunia digital tanpa kehilangan nilai-nilai syariahnya? Jadi, ketika kita ngomongin infrastruktur industri perbankan syariah, kita nggak cuma ngomongin soal gedung bank atau komputer, tapi tentang semua elemen yang membentuk ekosistem perbankan syariah. Mulai dari lembaga keuangan, regulasi, pengawasan, sumber daya manusia, sampai teknologi digital dan inovasi yang mendukung operasional bank. Nah, supaya nggak bingung, kita bahas dulu pengertiannya secara sederhana. Infrastruktur industri perbankan syariah itu bisa diartikan sebagai segala sistem, lembaga, kebijakan, teknologi, dan sumber daya yang mendukung berjalannya kegiatan perbankan syariah secara efisien dan sesuai syariat Islam. Jadi, bukan cuma bangunan fisik, tapi juga struktur kelembagaan, jaringan antar bank, sistem pembayaran, bahkan pendidikan dan pelatihan SDM-nya. Kalau diibaratkan, infrastruktur ini adalah tulang punggung atau mesin utama yang membuat sistem perbankan syariah bisa berjalan dengan lancar. Bayangin aja, kalau bank syariah nggak punya sistem teknologi yang baik atau nggak punya regulasi jelas, pasti banyak masalah. Mulai dari keterlambatan transaksi, kebocoran data, sampai penyalahgunaan akad. Makanya infrastruktur ini jadi pondasi utama buat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Nah, infrastruktur ini punya banyak komponen yang saling berhubungan. Aku bakal jelasin satu persatu dengan bahasa yang sederhana biar lebih kebayang. Yang pertama, regulasi dan pengawasan. Yang pertama dan paling penting tentu adalah regulasi. Dalam dunia keuangan syariah, regulasi ini bukan cuma mengatur soal keuangan, tapi juga memastikan semua kegiatan sesuai dengan hukum Islam.
Di Indonesia, pengawasan perbankan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI. Mereka memastikan bahwa sistem keuangan syariah berjalan sehat, transparan, dan adil. Selain itu, ada juga Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN) atau MUI yang tugasnya menetapkan fatwa syariah untuk produk-produk perbankan. Jadi misalnya, kalau sebuah bank mau bikin produk baru seperti tabungan pendidikan syariah atau pembiayaan usaha halal, mereka harus minta fatwa dulu ke DSN dan MUI. Biar jelas hukumnya, ini penting banget supaya masyarakat percaya bahwa transaksi di bank syariah benar-benar halal dan bebas riba. Bayangin kalau nggak ada pengawasan ini, bisa-bisa bank asal klaim syariah, padahal praktiknya masih mirip konvensional. Makanya, sistem regulasi dan pengawasan ini adalah fondasi utama dari instruktur perbankan syariah. Nah, yang kedua, lembaga pendukung dan penjamin. Yang kedua adalah lembaga-lembaga pendukung yang bikin sistem perbankan syariah jauh lebih kuat dan aman. Beberapa di antaranya yaitu lembaga penjamin simpanan atau LPS yang menjamin dana nasabah agar tetap aman kalau suatu saat bank mengalami masalah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS di tiap bank yang memastikan semua produk dan layanan bank sesuai prinsip Islam. Dan ada juga Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas, lembaga yang menyelesaikan sengketa keuangan berbasis syariah. Ketiga lembaga ini punya peran yang saling melengkapi. LPS menjamin keamanan dana, DPS menjamin kesesuaian syariah, dan Basyarnas menjaga keadilan kalau terjadi konflik. Jadi sistemnya lengkap, aman secara hukum, bersih secara syariah, dan adil secara sosial. Yang ketiga, sumber daya manusia atau SDM. Nah, teman-teman, aspek ini sering banget diremehkan. Padahal penting banget karena sehebat apapun teknologi dan aturan yang dibuat, ujung-ujungnya manusia juga yang menjalankan. Makanya, SDM yang paham tentang prinsip ekonomi Islam dan punya integritas tinggi itu wajib banget. Pegawai di bank syariah gak cukup cuma ngerti soal keuangan, tapi juga harus tahu nilai-nilai Islam dalam bekerja. Misalnya, paham apa itu akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan sebagainya. Harus bisa jelasin ke nasabah kenapa produk syariah itu berbeda dari konvensional. Selain itu, SDM juga perlu melek teknologi digital karena dunia perbankan sekarang serba online. Pegawai bank harus bisa mengoperasikan sistem digital, melayani nasabah lewat aplikasi, dan tetap menjaga nilai kejujuran serta amanah dalam dunia maya. Nah, disinilah peran universitas seperti Universitas Hairun juga penting banget. Melalui pendidikan ekonomi dan akuntansi syariah, kita disiapkan untuk jadi SDM yang bukan cuma cerdas secara akademik, tapi juga kuat secara moral. Yang keempat, teknologi dan digitalisasi. Kalau yang ini udah nggak bisa dipisahin dari zaman sekarang. Teknologi udah jadi bagian paling penting dalam infrastruktur perbankan syariah. Dengan teknologi, layanan bank jadi lebih cepat, aman, dan mudah dijangkau. Sekarang, bank-bank syariah udah punya layanan digital seperti mobile banking syariah, internet banking syariah, kris syariah buat pembayaran tanpa uang tunai, dan bahkan sistem pembiayaan online yang 100% berbasis halal. Contohnya, kalau dulu kamu mau buka rekening syariah harus datang ke kantor bank, sekarang cukup lewat aplikasi, kamu bisa isi data, unggah identitas, dan dalam hitungan menit rekening kamu aktif, cepat, praktis, dan tetap syariah.
Selain itu, sekarang juga banyak fintech syariah, yaitu teknologi keuangan yang menerapkan prinsip Islam. Contohnya seperti Alami, Amanah, Etis, dan Dana Syariah. Platform-platform ini memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara halal, membantu pembiayaan UMKM, dan mendapatkan bagi hasil tanpa bunga. Misalnya kamu punya uang 500.000, kamu bisa bantu modalin petani atau pedagang lewat aplikasi vintage syariah. Kalau usaha mereka untung, kamu juga dapat bagian keuntungan sesuai kesepakatan. Semua tercatat jelas dalam diawasi oleh DSN dan MUI. Menarik banget kan? Jadi sekarang berinvestasi halal nggak perlu ribet, cukup lewat HP aja. Selanjutnya ada kolaborasi ekosistem. Yang terakhir dari bagian ini adalah kolaborasi. Infrastruktur perbankan syariah nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh dukungan dari banyak pihak, pemerintah, lembaga pendidikan, industri halal, dan tentu saja masyarakat. Bayangin kalau bank syariah bisa kerjasama sama lembaga zakat, wakaf, dan koperasi syariah. Dampaknya bakal besar banget. Dana masyarakat bisa dikelola bukan cuma untuk keuntungan individu, tapi juga untuk kemaslahatan umat. Misalnya, dana zakat bisa disalurkan lewat bank syariah secara digital, wakaf produktif bisa dikelola jadi usaha halal, dan koperasi bisa terhubung dengan pembiayaan mikro syariah. Nah, sinergi seperti inilah yang bikin sistem perbankan syariah makin kuat dan berkelanjutan. Contoh nyata, Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sekarang, biar lebih konkret, kita bahas contoh nyata dari penerapan semua infrastruktur ini. Pastinya teman-teman udah familiar sama Bank Indonesia atau BSI. BSI inilah hasil merger dari 3 bank besar, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri yang resmi bersatu pada tahun 2021. Tujuannya sederhana tapi kuat, biar Indonesia punya satu bank syariah nasional yang besar, solid, dan mampu bersaing secara global. Dan hasilnya luar biasa, BSI sekarang udah jadi salah satu bank syariah terbesar di dunia dengan layanan super modern. Mereka punya aplikasi digital yang mudah dipakai, sistem pembayaran cepat, serta pembiayaan halal untuk UMKM dan proyek sosial. Selain itu, BSI juga aktif di bidang sosial seperti membantu korban bencana, mendukung pendidikan, dan mengembangkan ekonomi masyarakat kecil. Semua ini bisa berjalan karena infrastruktur kuat dari SDM, sistem IT, sampai regulasi dan dukungan pemerintah. Keterkaitan antara infrastruktur dan kepercayaan masyarakat. Nah, teman-teman, semua infrastruktur yang tadi kita bahas itu ujungnya adalah satu, kepercayaan. Masyarakat mau menabung dan bertransaksi di bank syariah karena mereka percaya bahwa sistemnya aman, adil, dan sesuai syariah. Kalau infrastruktur lemah, kepercayaan juga turun. Misalnya, sistem online sering error, pelayanan lambat, atau produk tidak transparan, otomatis masyarakat jadi ragu. Tapi kalau infrastrukturnya kuat, orang bakal yakin bahwa bank syariah bukan cuma label agama, tapi memang sistem ekonomi yang modern dan terpercaya. Dan sekarang, kepercayaan itu makin tumbuh. Data dari OJK menunjukkan bahwa pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Bahkan Indonesia termasuk negara dengan perkembangan perbankan syariah tercepat di dunia. Artinya, masyarakat makin sadar bahwa sistem keuangan Islam itu bukan cuma urusan halal haram, tapi juga soal keadilan dan berkelanjutan ekonomi. Peran pemerintah dan dukungan lembaga resmi.
Selain dari pihak bank, dukungan pemerintah juga jadi bagian penting dari infrastruktur. Lewat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNKS, pemerintah punya misi besar menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. Programnya banyak banget, mulai dari literasi masyarakat, penguatan lembaga keuangan, sampai pengembangan industri halal dan wakaf produktif. Pemerintah juga aktif mendorong kolaborasi antara bank syariah dan teknologi digital supaya layanan keuangan bisa menjangkau pelosok daerah. Misalnya sekarang udah ada kerjasama antara bank syariah dan platform pembayaran digital kayak Link Aja Syariah. Tujuannya supaya masyarakat di desa atau daerah terpencil tetap bisa menikmati layanan keuangan yang cepat dan halal. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang pentingnya infrastruktur, lembaga pendukung, SDM, dan peran pemerintah. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik. Tantangan dan peluang perbankan syariah di era digital. Kenapa bagian ini penting? Karena dunia sekarang berubah super cepat. Apa yang dulu dianggap canggih, sekarang bisa jadi hal yang biasa. Dan kalau bank syariah nggak siap menghadapi perubahan ini, bisa tertinggal dari sistem konvensional atau bahkan dari vintage luar negeri yang lebih gesit. Tantangan yang dihadapi perbankan syariah di era digital. Teman-teman, perubahan digital memang membawa banyak kemudahan, tapi juga banyak ujian. Ada beberapa tantangan utama yang perlu kita bahas satu persatu. Yang pertama, literasi keuangan syariah masih rendah. Yang pertama adalah soal literasi. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham perbedaan mendasar antara bank syariah dan konvensional. Bahkan kadang ada yang bilang, bedanya cuma nama, ujung-ujungnya tetap ada keuntungan juga kan? Padahal sistemnya jauh berbeda. Kalau di bank konvensional, keuntungan didapat dari bunga. Maka di bank syariah keuntungan berasal dari akad kerjasama seperti mudharabah atau bagi hasil, atau murabaha atau jual beli. Makanya penting banget bagi industri perbankan syariah untuk terus melakukan edukasi ke masyarakat, terutama generasi muda. Dengan cara itu, mereka nggak cuma tahu, tapi juga paham kenapa sistem syariah itu lebih adil dan berkah. Yang kedua, persaingan ketat dengan bank dan vintage konvensional. Selanjutnya adalah soal persaingan. Sekarang banyak banget lembaga keuangan dan startup vintage yang menawarkan layanan cepat dan praktis. Bahkan beberapa udah pakai sistem AI dan otomatisasi penuh. Nah, kalau bank syariah nggak berinovasi, bisa kalah saing. Makanya, bank syariah harus mulai memanfaatkan teknologi seperti mobile banking yang lebih interaktif, sistem chatbot halal advisor, sampai blockchain untuk transparansi transaksi. Bahkan beberapa bank di luar negeri udah mulai eksperimen dengan smart contract syariah, di mana akad dan transaksi dilakukan otomatis tapi tetap sesuai prinsip Islam. Bayangin kalau konsep kayak gitu diterapkan di Indonesia, pasti keren banget kan? Transaksi jadi cepat, aman, dan tetap sesuai nilai-nilai Islam. Yang ketiga, keamanan data dan kejahatan siber. Di dunia digital, ancaman terbesar adalah keamanan data. Banyak kasus pencurian identitas, peretasan, dan penyalahgunaan informasi nasabah. Nah, bank syariah juga harus hati-hati banget soal ini, karena prinsip Islam menekankan amanah dan tanggung jawab. Maka menjaga data nasabah itu bagian dari ibadah juga. Kalau ada kebocoran data, bukan cuma citra bank yang rusak, tapi juga kepercayaan masyarakat bisa hilang.
Makanya, sistem keamanan siber di bank syariah harus diperkuat. Harus ada enkripsi data, audit sistem, dan edukasi digital buat nasabah supaya mereka juga paham cara bertransaksi dengan aman. Yang keempat, SDM yang belum siap digitalisasi. Masalah berikutnya adalah kesiapan sumber daya manusia. Masih banyak pegawai bank syariah yang paham prinsip Islam, tapi belum terbiasa dengan sistem digital. Sebaliknya, ada yang jago teknologi, tapi nggak paham prinsip syariah. Jadi, perlu ada keseimbangan antara pengetahuan agama dan kemampuan teknologi. Bayangin kalau semua pegawai bank syariah bisa paham dua-duanya, paham akad mudaharabah, tapi juga bisa coding sistem transaksi syariah, itu pasti luar biasa banget. Makanya, pendidikan tinggi juga harus mulai menyiapkan kurikulum yang seimbang antara ekonomi Islam dan digital skill. Peluang besar di balik tantangan. Sekarang kita masuk ke sisi positifnya, yaitu peluang. Karena setiap tantangan pasti ada peluang besar kalau kita mau belajar dan beradaptasi. 1. Pasar muslim yang luas. Kita semua tahu, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Artinya, potensi pasar untuk layanan keuangan syariah luar biasa besar. Tapi yang lebih menarik, tren masyarakat sekarang makin sadar untuk memilih produk yang halal dan etis. Gak cuma makanan dan kosmetik, tapi juga transaksi keuangan. Misalnya, banyak anak muda sekarang yang lebih tertarik buka rekening syariah karena mereka ngerasa lebih tenang, gak ada bunga, gak ada riba, dan semua akadnya jelas. Apalagi kalau sistemnya udah digital, makin gampang diakses dari mana saja. Yang kedua, dukungan pemerintah dan kebijakan nasional. Pemerintah Indonesia juga punya peran penting banget dalam membangun industri ini. Melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNKS, pemerintah punya visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Itu bukan cuma slogan, tapi sudah dibuktikan dengan berbagai kebijakan nyata. Misalnya integrasi bank-bank syariah jadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, penguatan lembaga keuangan mikro syariah, dan dukungan penuh terhadap digitalisasi sistem pembayaran halal. Pemerintah juga aktif bikin program edukasi dan kampanye literasi keuangan syariah. Jadi nggak cuma bikin regulasi, tapi juga menggerakkan masyarakat biar makin paham dan tertarik. Yang ketiga ada kolaborasi dengan vintage dan startup syariah. Nah, ini peluang yang paling seru. Vintage syariah sekarang makin banyak dan mereka punya ide-ide kreatif yang bisa bikin sistem keuangan Islam jadi lebih dekat sama anak muda. Misalnya Vintage Alami menyediakan platform pembiayaan untuk UMKM tanpa bunga, atau Edhis yang berfokus pada proyek sosial dan properti halal. Mereka memanfaatkan teknologi digital tapi tetap menjaga prinsip syariah. Dan bayangin, kalau bank-bank besar seperti BSI bisa kerjasama dengan startup seperti ini, dampaknya bisa luar biasa besar buat perekonomian umat. Yang keempat, inovasi teknologi dan digitalisasi akad. Selain kolaborasi, ada juga peluang dari sisi inovasi. Sekarang akad-akad syariah bisa dilakukan secara digital. Contohnya, akad murabahah untuk pembelian barang bisa ditandatangani lewat aplikasi dengan bukti transaksi yang sah secara hukum. Ada juga sistem smart contract
yang bisa memverifikasi transaksi secara otomatis tanpa pihak ketiga. Semuanya dilakukan dengan tetap memegang prinsip syariah, tidak ada riba, tidak ada gharar atau ketidakjelasan, dan tidak ada penipuan. Inovasi kayak gini bisa bikin perbankan syariah lebih efisien, modern, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini. Contoh kasus inspiratif transformasi digital di BSI. Supaya lebih kebayang, kita ambil contoh konkret lagi dari Bank Syariah Indonesia atau BSI. Selain merger yang berhasil memperkuat struktur perbankan syariah nasional, BSI juga fokus banget sama transformasi digital. Sekarang BSI punya aplikasi yang lengkap banget. Kamu bisa transfer, bayar zakat, sedekah, bahkan investasi reksadana syariah langsung dari HP. Semua fitur ini nggak cuma memudahkan, tapi juga memperkuat citra bahwa bank syariah bisa modern tanpa meninggalkan prinsip agama. BSI juga kerjasama sama banyak pihak, termasuk lembaga zakat dan platform e-commerce halal. Jadi kalau kamu belanja produk halal online, bisa langsung bayar lewat sistem syariah. Ini bukti nyata bahwa digitalisasi bisa memperluas jangkauan ekonomi Islam di Indonesia. Masa depan infrastruktur perbankan syariah. Kalau kita lihat trennya, masa depan perbankan syariah di era digital ini bakal cerah banget. Tapi tentu butuh kerja keras dan keseriusan dari semua pihak. Mulai dari pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, sampai masyarakat. Bayangin, 10 tahun ke depan, kalau semua lembaga keuangan syariah sudah terintegrasi digital dari zakat, wakaf, sampai pembiayaan halal UMKM, transaksi bisa dilakukan secara real time, data nasabah aman, dan semua kegiatan ekonomi berjalan sesuai prinsip keadilan. Itulah masa depan yang kita harapkan dari ekonomi Islam. Dan menariknya, Indonesia punya semua potensi itu. Sumber daya manusia yang besar, pasar yang luas, serta semangat keagamaan yang kuat. Sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Peran generasi muda dalam perbankan syariah digital. Nah, teman-teman, di bagian ini saya mau ajak kita semua merenung sedikit. Sebagai mahasiswa, kita bukan cuma penonton perubahan, tapi juga calon pelaku utama di masa depan. Kita punya tanggung jawab besar untuk ikut membangun dan menjaga sistem ekonomi Islam ini. Kita bisa mulai dari hal kecil, misalnya belajar lebih dalam tentang ekonomi syariah, ikut seminar keuangan Islam, atau coba praktikkan prinsip halal dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena kalau bukan kita yang melanjutkan perjuangan ini, siapa lagi? Bayangin nanti kamu kerja di bank syariah dan ikut bikin inovasi digital baru yang membantu masyarakat kecil. Atau kamu jadi pengusaha deh, pengusaha muda yang menjalankan bisnis tanpa riba tapi tetap sukses. Itu semua bukan hal yang mustahil, asalkan kita mau belajar dan berkomitmen pada nilai-nilai Islam. Nah, teman-teman, gak terasa ya, kita udah sampai malam nih. Sampai di akhir pembahasan. Bercanda dikit gak apa-apa kan? Di awal sampai sekarang kita udah bahas banyak hal tentang infrastruktur industri perbankan syariah. Mulai dari lembaga pendukung, teknologi digital, regulasi, SDM, sampai tantangan dari peluang ke depan. Kalau disimpulkan, infrastruktur ini adalah fondasi dari sistem keuangan Islam. Tanpa infrastruktur yang kuat, sistemnya bisa goyah. Tapi kalau fondasinya kokoh, maka keuangan syariah bisa tumbuh stabil, transparan, dan membawa keberkahan untuk masyarakat luas.
Dan di era digital ini, infrastruktur nggak cuma soal fisik atau regulasi, tapi juga soal mentalitas, inovasi, dan kejujuran kita dalam menjalankan sistem keuangan yang beretika. Kita semua punya peran penting di sini, baik sebagai pelajar, calon profesional, maupun sebagai bagian dari umat Islam yang ingin melihat ekonomi yang adil dan berkah. Akhirnya, selesai juga pembahasan saya. Saya Nabil Humaira Basinu dari Prodi Akuntansi kelas 3C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi ini bukan cuma menambah pengetahuan, tapi juga membuka pandangan kita bahwa sistem ekonomi Islam bisa maju, modern, dan tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Terus semangat belajar, terus semangat berbuat baik, dan semoga kita semua bisa jadi bagian dari generasi yang membawa keberkahan bagi bangsa dan agama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, malam guys.